Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Suratno. Bagaimana kabarmu? Bapak percaya kalian akan sehat semua. Pertemuan pada saat ini kita akan membahas materi IPS dengan topik makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Topik yang akan kita bahas adalah makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara, baik itu di Istana Merdeka maupun di kantor-kantor pemerintahan, termasuk di sekolah. Namun pada tahun 2020 ini semua pelaksanaan peringatan 17 Agustus dilaksanakan secara virtual dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Membacakan teks proklamasi pasti ada di dalamnya, di dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi yang dibacakan tidak hanya sekedar dibacakan saja, namun memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut disebut teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Coba perhatikan ini teks aslinya seperti ini ya. Kalian pasti juga hafal. Proklamasi dan seterusnya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Peristiwa itu diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh sekutu tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan tanggal 19 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang lumpuh. Akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Inilah tentara Jepang yang ikut andil bagian membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, rumahnya dipakai sebagai penyusunan teks proklamasi. Yang menyusun diantaranya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasinya itu dirancang atau ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno. Turut hadir pula ada BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan yang mengetik teks proklamasi yaitu Sayuti Melik. Pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, turut hadir juga Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pringgo Digdo,
Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks oleh Pak Soekarno. Dan kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia merdeka. Proklamasi bukan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Akan tetapi, proklamasi menjadi tonggak awal dari perjuangan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Menjelang proklamasi kemerdekaan, memang terjadi perbedaan daerah, agama, suku, bangsa. Itu justru bukan menjadi penghalang saat itu. Bukan menjadi penghalang. Perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi penghalang bagi generasi muda maupun generasi tua. Mereka sama-sama berkumpul. Ya. Perbedaan pendapat memang sempat terjadi. Namun mereka sadar dan akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Apa makna proklamasi secara umum? Yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua mendapat pengakuan dari dunia luar, baik secara de facto maupun de jure. De facto artinya pengakuan kedaulatan sebuah negara dari negara lain. Misalnya negara Prancis memberikan ucapan selamat kepada bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. De jure itu pengakuan secara internasional, pengakuan secara internasional terhadap suatu negara secara resmi. Kalau secara resmi pasti ada hitam putihnya. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Apa makna proklamasi dari berbagai aspek kehidupan? Yang pertama, dilihat dari aspek hukum. Bahwa proklamasi merupakan pernyataan politik tertinggi bangsa kita saat itu. Sebab hukum kolonial dihapus, digantikan oleh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari aspek politis bahwa proklamasi merupakan keputusan yang menyatakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat tanpa ada yang memaksa. Dilihat dari aspek sosiologis, proklamasi menjadi perubahan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka penuh. Yang keempat, dilihat dari aspek historis bahwa proklamasi merupakan titik akhir penjajahan dan titik awal bangsa Indonesia menjadi negara yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Dilihat dari aspek spiritual bahwa proklamasi yang terjadi saat itu bukan semata-mata hanya perjuangan dari para pahlawan atau para pejuang kita, namun juga berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa restu dari Tuhan, maka proklamasi belum tentu terwujud. Jadi aspek spiritual juga sangat mendukung. Kemudian aspek kultural.
proklamasi membangun peradaban baru yang dulu disebut pribumi, ya, bangsa kita itu disebut pribumi pada masa penjajahan Belanda, menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Bagaimana penerapan makna proklamasi kemerdekaan? Kemerdekaan yang telah kita raih oleh para pejuang harus tetap ditegakkan dan harus diisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Di antaranya, yang pertama mengadakan perbaikan dan mengatasi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengabdi kepada masyarakat banyak melalui pembangunan nasional. Yang ketiga, melaksanakan sistem demokrasi yang sehat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, menegakkan hukum. Yang kelima, menegakkan kehidupan konstitusional. Menegakkan kehidupan konstitusional yang dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, ikut berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita sebagai seorang pelajar, sebagai murid, salah satu cara berperan aktif, ya belajar dengan giat. Apalagi di saat seperti ini, tugas-tugas dikerjakan, dikirim tepat waktu. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan secara nyata, yang pertama pengabdian ke masyarakat, yang kedua mendukung perkembangan produk dalam negeri, yang ketiga terlibat dalam memajukan sektor pendidikan, termasuk Bapak, termasuk kalian, ya, dengan kalian belajar giat, belajar keras, termasuk terlibat dalam memajukan sektor pendidikan. Mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, saling menghormati dan berbagi. Rasanya itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Nanti lain kali kita sambung lagi, ya. Harapan Bapak semoga kalian tetap sehat, selalu menjaga protokol kesehatan secara disiplin, ya, selalu menggunakan masker bila berpergian, dan selalu sering-sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada materi yang berbeda. Salam merdeka.